pada seminar PHI hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Akang Teteh? Terdengar. Aman. Ya, terima kasih, Akang Teteh. Yang pertama, Akang Teteh bisa mengganti nama akun yang dipakai dengan ketentuan name_nama. Kemudian Akang Teteh harus memasuki ruangan meeting 15 menit sebelum kegiatan pekanan berlangsung, yaitu pada pukul 12.45. Akang Teteh diharapkan sudah bisa kumpul. Kemudian diharapkan Akang Teteh dapat mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mic ketika kegiatan sedang berlangsung ya Teh. Kemudian sebelum kegiatan ini berlangsung, nanti pada fitur chat Akang Teteh akan mendapatkan pesan berupa presensiin. Nanti Akang Teteh harus mengisi terlebih dahulu. Jadi presensinya ada 2 macam Teh, Kang. Yang pertama presensi masuk, presensiin. Yang kedua presensi keluar gitu. Jadi ada 2 kali tahap presensi. Begitu. Kemudian selama kegiatan berlangsung diharapkan Akang Teteh dapat meresum pematerian dan juga nanti di sesi diskusi bila mana Akang Teteh ada yang ingin bertanya bisa dengan menggunakan fitur raise hand, mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nanti bisa aktifkan mikrofonnya, kemudian sebutkan nama, NIM, beserta jurusan. Seperti itu. Sepertinya sudah ada Pak Fahrudin ya. Sudah bergabung di room 8 ini. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Marindu? Aduh, nih semangat gitu. Aduh. Menuju di mana? Menuju di mana? Menuju di bumi, Pak. Gede Bage. Mohon di Gede Bage. Bapak di mana dia? Aman atuh ka dia, sekali-kali caket tah. Menyelekan. Anak tadi silaturahmi. Siap. Harus kenal kan itu ka wargi itu dah. Siap, Bapak. Sesama. Insya Allah, Bapak. Pilih hayong jeruk Bali aya di Masya Allah. Siap, Bapak. Sarehat, Bapak sudah enak? Alhamdulillah. Terus iya, Bapak udah tos standby nanti lu izin kaian. Sambil aja penting mah tiasa lebat. Abu satu banyak kawitana. Siapa tuh Pak? Abi ke IELTS kenapanya? Mangga. Pakai wifi.
Halo, Assalamualaikum Pak Rindu. Salam. Salam. Ya, bagaimana? Anissa Nanti ya. kita mulai pada pukul 13.00 ya, Pak. Baik. Videonya sudah siap? Anissa, video penayangannya sudah siap? Iya, Pak. Video untuk penayangannya sudah ready? Ya, itu. Di Ida. Apa kopi? Pegangnya ada. Hah? Mungkin sinawi diwajibkan untuk dosa ini. Yuk, 5 menit ya lah. Kita lihat cewek dulu, oke? Kita ini ya. Terima kasih aku nih. Kalau aku dang sare buat hijau boleh. Yuk, des. Oh, tuh. Bawa motor dari Sumedang. Terus di Sumedang? Muri. Nanang, ganing nang. Goblok aing ke tutor. Anjing ieu pendidikan geografi. Butuh kita. Skip. Diingatkan kembali ya kepada Kang Teteh untuk kegiatan hari ini, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu mic-nya, kecuali ketika sesi diskusi ya Kang Teteh, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar seperti itu. Sudah ada 214 partisipan. Baik, Akang Teteh di chatroom sudah ada presensi in-nya. Mangga, Akang Teteh dapat mengaksesnya.
apakah terlihat jelas share screen dari saya? Kurang jelas. Atau agak buram? Sebentar ya, mungkin karena jaringan saya kurang stabil. Pak Rindu, mungkin bisa langsung saja dimulai, Pak. Sudah pukul 13.00. Baik. Terima kasih Anissa ya atas waktunya ya. Baik semuanya, insya Allah kita akan mulai kegiatan tutorial SPA ini. Mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah ya pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam rangka bersilaturahmi dan thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan kita semuanya di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan ya pada kegiatan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita ya, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas dedikasi beliau alhamdulillah kita semuanya bisa merasakan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan ya, nama Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami LCMAG ya. Bapak di sini insya Allah akan bertugas sebagai moderator ya, di mana kita hari ini akan mencoba mengkaji tentang bagaimana sih pola hidup sehat Rasulullah SAW dalam rangka membangun kesehatan masyarakat ya. Dan alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita itu narasumber utama beliau Bapak Dr. Fahrudin MAG. Beliau sebagai dosen PAI dan SPAI dan juga sebagai sekretaris ya di Departemen Pendidikan Umum di Fakultas FPIPS. Dan insya Allah pada hari ini juga itu sudah ada beberapa penyaji ya yang sudah dipersiapkan. Yang pertama yaitu dari Samari Irhab Muhammad ya, dari akuntansi A, dan yang kedua ada Iranisa Titanti dari Perpusinfo ya, Perpusinfo. Coba Bapak ingin mengecek dulu Samari sudah ada belum? Sudah hadir? Samari Irhab Muhammad dan Iranisa Titanti. Apakah hadir, sudah hadir? Oh, baik. Hadir. Irhab Muhammad sudah bergabung? Baik, sepertinya masih ini ya, masih dalam proses bergabung. Nah, insya Allah pada hari ini ya, dalam kegiatan tutorial seminar SPA ini, kita akan coba mengkaji ya, menelaah tentang bagaimana sih pola hidup sehat Rasulullah ya. Jadi kesehatan itu memang satu hal yang betul-betul penting,
apalagi di zaman sekarang ya, di mana pandemi COVID-19 ini sudah menjadi salah satu hal yang memang mengkhawatirkan. Penyebarannya itu luar biasa cepat gitu ya. Harus ada langkah-langkah preventif bagaimana kita bisa melindungi diri kita ya dari wabah ini ya. Salah satunya mungkin yaitu dengan cara sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sebelum kita mengkaji tentang ini, Bapak akan jelaskan dulu beberapa section. Yang pertama kita akan coba melihat tayangan video pembukaan terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan ditayangkan oleh panitia. Kemudian yang kedua masuk ke dalam penyajian dari para penyaji. Lalu sesi berikutnya itu akan ada sesi diskusi, dan yang terakhir mungkin yang paling utama adalah kita akan coba mendengarkan ya paparan langsung, arahan dan bimbingan dari dosen narasumber utama gitu ya. Baik, langsung saja Bapak akan coba masuk ke dalam sesi yang pertama, yaitu kita akan coba lihat dulu penayangan dari video ya yang akan disajikan oleh panitia. Silahkan kepada panitia untuk menayangkan videonya ya. Yang lainnya harap menyimak dan mencoba untuk kalau misalnya ada hal-hal yang penting silahkan dicatat. Silakan. Sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang kami hormati, jajaran pembina, penasehat, penyelenggara dan pengurus program tutorial PAI SPAI yang kami banggakan, para peserta program tutorial mata kuliah pendidikan agama Islam dan seminar pendidikan agama Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah pada semester ini, semester genap tahun akademik 2020-2021, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tutorial PAI SPAI semester genap tahun akademik 2020-2021. Sehubungan dengan masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, maka kegiatan tutorial PAI SPAI sebagaimana edaran rektor tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di semester genap ini masih dilaksanakan secara daring. Perkenankan saya Agus Fahrudin, Ketua Penyelenggara Program Tutorial PAI SPAI Universitas Pendidikan Indonesia, menyampaikan laporan persiapan tutorial PAI SPAI pada semester ini. Program tutorial PAI SPAI merupakan kegiatan akademik sebagai tugas terstruktur mata kuliah PAI dan SPAI dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI dan SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Mengingat kedudukannya ini, maka mengikuti program tutorial PAI SPAI bagi mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI dan mata kuliah SPAI adalah sebuah kewajiban. Dan kelulusan program tutorial PAI SPAI menjadi syarat kelulusan mata kuliah PAI dan SPAI.
untuk program tutorial SPAI juga memiliki 3 capaian pembelajaran setelah mahasiswa nanti mengikuti kegiatan program tutorial SPAI ini. Yang pertama, mahasiswa mampu berpikir kritis, merancang dan menemukan solusi dalam memecahkan beragam permasalahan keberagamaan dalam konteks kehidupan sosial dengan mensinergikan antara ilmu agama Islam dengan disiplin ilmu yang digelutinya dan juga lintas disiplin ilmu. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bijaksana, dan toleran dalam interaksi kesehariannya, baik antar umat seagama maupun dengan yang berbeda agama. Dan yang ketiga, mahasiswa terbiasa berperan dalam masyarakat melalui kontribusi nyata dalam bentuk keikutsertaan dalam beragam aktivitas di kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat, baik lokal, regional, nasional, dan global, dalam mewujudkan perannya sebagai penganut agama dan warga negara Indonesia yang baik. Untuk mencapai capaian tersebut, maka program tutorial SPAI dilaksanakan dalam bentuk kegiatan webinar tematik yang juga dilaksanakan secara daring. Webinar ini menitik beratkan pada kajian fenomena sosial keagamaan masyarakat tertentu yang dipandang dari perspektif Islam dan perspektif disiplin ilmu. Mahasiswa perwakilan setiap prodi bertindak sebagai penyaji pada setiap webinar. Pengurus tutorial menjadi fasilitator, dosen muda PAI, SPAI sebagai moderator, dan dosen pembimbing menjadi pengarah jalannya webinar. Kegiatan webinar dilaksanakan dalam bentuk tatap muka daring setiap 2 minggu sekali melalui aplikasi Zoom. Link Zoom sendiri disediakan oleh penyelenggara dan pengurus tutorial. Satu kelompok webinar terdiri atas kelompok mahasiswa dari berbagai program studi dan lintas fakultas. Webinar membahas satu tema tertentu dan dikaji oleh perwakilan kelas pada setiap prodi lintas fakultas, lintas disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya. Satu kelompok webinar dibimbing oleh seorang dosen PAI senior sebagai pengarah, seorang dosen muda PAI sebagai moderator, dan dibantu oleh seorang mahasiswa pengurus tutorial sebagai petugas administrasi. Tema-tema webinar disusun oleh penyelenggara. Tema-tema ini disusun secara tematik dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan isu-isu kontemporer, baik isu-isu lokal, nasional, maupun global. Pelaksanaan webinar disusun dalam bentuk jadwal webinar. Untuk mengukur ketercapaian tersebut, maka dilakukan penilaian tutorial SPAI. Penilaian tutorial SPAI diberikan pada 3 aspek. Pertama, kehadiran peserta dalam tatap maya webinar tutorial SPAI. Yang kedua, partisipasi peserta dalam tatap maya webinar tutorial SPAI. Dan yang ketiga, dari resume webinar. Kelulusan tutorial SPAI diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah SPAI berdasarkan data yang diberikan oleh penyelenggara dan pengurus tutorial. Program tutorial PAI dan SPAI Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kegiatan akademik merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021, program PAI SPAI tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan masa pandemi COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka program tutorial PAI SPAI pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Baik, alhamdulillah ya. Setelah kita melihat ya tayangan apa yang tadi disampaikan oleh ketua penyelenggara dan juga Bapak Rektor ya. Berarti memang tutorial SPAI ini salah satu upaya dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan insan yang kamil.
bertakwa kepada Allah, dan tentunya bisa memiliki intelektualitas yang bagus ya. Jadi memang tutorial SPA ini sangat penting dalam rangka melatih kita semuanya agar bisa berpikir kritis dan bisa memberikan solusi-solusi alternatif ya di zaman sekarang. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi penyajian ya dari para penyaji. Di sini sudah hadir ya 2 orang penyaji. Insya Allah yang pertama kita akan coba mendengarkan paparan dari Samari Irham Muhammad dari akuntansi A ya. Bapak persilahkan, waktu dan tempat kurang lebih waktunya 5 menit lah ya. Silakan. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Untuk semua audiens yang ada di sini, alhamdulillah kita bisa bertemu di acara tutorial pertama ini ya. Mungkin kalau di sini saya diminta untuk sedikit presentasi tentang pola hidup sehat. Temanya itu kan. Nah, kalau kita mendengar pola hidup sehat, tentunya kayak mindset kita langsung terarah kepada yang pertama, yaitu pola makan, yang kedua adalah pola perilaku. Dan kalau pola makan di sini, ya makanan-makanan yang sehat, kita semua udah tahu, mengandung karbohidrat, protein, serat, jadi semuanya tubuh kita perlu asupan itu gitu. Tetapi kalau dari segi agama juga, dari Al-Baqarah ayat 168 menyatakan bahwa hai manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib gitu. Tentunya yang halal itu dan yang thayyib juga kita harus ibaratnya milih-milih gitu. Kenapa milih-milih? Ya kita harus ngerti sesuai kebutuhan badan kita, apa yang kita butuhi. Jadi semua serat, protein dan karbohidrat itu terpenuhi secara proporsional. Terus yang kedua ada juga kegiatan gitu. Si pola hidup sehat dalam bentuk kegiatan ini bisa jadi kayak pola pikir ataupun pola hidup yang kita misalkan biasanya berolahraga, berpikir positif dan lain-lain gitu. Terus kalau hubungannya dengan hubungannya dengan saya kebetulan dari akuntansi. Hubungannya apa sih? Biasa kalau kita berbicara akuntansi, kita mengenal yang namanya balancing. Akuntansi semuanya all about balance gitu. Kita menghitung semuanya harus sesuai dengan takarannya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan di sini yang kita bisa terapkan pada pola hidup sehat gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi kayak tadi gitu. Kita harus makan sesuai secukupnya. Kita harus berperilaku, kita harus berpikiran jangan berlebih-lebihan gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu ya tentunya tidak baik gitu. Terus di sini juga ada sedikit gambar lambung karena mungkin semua dari kita pernah mendengar bahwa lambung kita ini hanya bisa menampung 1/3-nya makanan, 1/3-nya air, dan 1/3-nya udara. Artinya balik lagi di sini ada sistem balancing gitu. Semuanya harus balance karena kalau kita makanannya berlebihan, di mana ruang lambung kita khusus untuk air dan udara itu. Kalau kekurangan ya kita bisa dehidrasi, kalau kekurangan udara ya kita mungkin bisa tidak sadarkan diri ya. Jadi janganlah sesuatu itu berlebihan. Dan selain dari tadi Islamik dan akuntansi, saya ingin menjelaskan dari segi sains gitu. Yang tadi, yang 1/3 lambung kita berisi makanan, 1/3-nya minuman, 1/3-nya udara. Di sini juga pernah dinyatakan bahwa hal itu benar oleh seorang siapa ya? Namanya kalau nggak salah Christian Leuwenberg dari Institute Aging of University Florida pada 2006. Dia menyatakan bahwa mengurangi makanan sebanyak 8% satu hari itu
bisa mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan gitu. Bahwa ya di sini berarti menyatakan bahwa tuntunan Islam itu, Al-Quran dan hadis itu sejalan loh dengan sains gitu. Dan semuanya juga menuntun kita ke arah kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti ajaran Islam ini dengan baik, mengikuti Quran dan hadisnya dengan baik, insya Allah kita tidak akan keluar jalur gitu. Dan balik lagi, mungkin sebagai pengingat, ya mungkin kalau di akuntansi ini sebagai tagline balancing itu, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, coba balancekan semua perilaku, semua kegiatan kalian, baik duniawi dan akhirat gitu. Karena ya balik lagi, sesuatu yang berlebihan itu mungkin tidak akan baik gitu. Tidak akan menimbulkan banyak manfaat. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi dari gagasan yang disampaikan oleh Samari Irham Muhammad ya, ini cukup bagus ya tentang konsep balancing gitu ya. Kalau dalam Islam itu mungkin dinamakan bahasanya itu at-tawazun ya, at-tawazun. Jadi harus betul-betul keseimbangan itu penting ya. Tubuh kita juga kalau misalkan tidak seimbang gitu ya, zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu melebihi kapasitas dari apa yang bisa diproses oleh organ kita, nah itu akan sangat bermasalah gitu ya. Nah ini cukup bagus ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu khazanah keilmuan. Tadi juga disinggung dari sisi sains ya. Sekarang kita akan coba mendengarkan ya paparan langsung penyajian dari Iranisa Titanti ya, dari Perpusinfo ya. Silakan kepada Iranisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan ini. Oke, jadi tema yang akan saya bahas sama ya, mengenai pola hidup Rasulullah. Dan kalau penyaji sebelumnya bilang terkait keseimbangan, sebenarnya di sini juga saya sedikit menyinggung tentang itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan, sehat itu memang modal penting bagi kita sebagai Muslim untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama beribadah kepada Allah. Nah, sehat itu sebagaimana yang kita ketahui ada dua ya, sehat fisik atau sehat jasmani dan sehat psikis atau rohani. Nah, dalam Islam, kedua jenis kesehatan ini tuh sebenarnya udah ada istilahnya. Istilahnya apa? Jadi contohnya saat teman-teman ditanya kabarnya, gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, atau lebih lengkap lagi, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, istilah tersebut yang mencakup sehat fisik dan psikis. Karena salah satu ulama menafsirkan bahwa sehat walafiat, yang pertama as-sihah itu artinya sehat, kesehatan yang berbentuk lahiriah. Sedangkan al-afiat itu sehat yang berbentuk batiniah. Jadi sehat jiwa rohani gitu. Nah, jadi kedua ini memang sehat walafiat itu balance juga ya, kalau tadi dibilang tuh fisiknya sehat, rohaninya pun sehat. Nah, di sini saya akan fokus ke kesehatan jiwa atau mungkin istilah yang familiar bagi kita ya. Nah, dalam di Perpustakaan Informasi, kami mengkaji mata kuliah yang berbicara tentang metode penyembuhan metode penyembuhan mental gitu. Mungkin terdengar agak berat, tapi sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Namanya ialah biblioterapi. Apa sih biblioterapi itu? Biblioterapi berasal dari dua kata, biblio dan terapi. Biblio artinya kitab dan kitab atau buku, dan terapi artinya metode penyembuhan.
Jadi biblioterapi adalah terapi psikologis lewat media buku. Interaksi tiga arah ya sebenarnya biblioterapi ini, antara terapis, klien, dan juga buku. Jadi yang pertama, terapis beserta klien itu memetakan masalahnya apa. Nah, setelah terapis tahu masalahnya, terapis akan memberikan resep berupa. Nah, inilah tugas dari seorang biblioterapis, bahwa dia harus mengetahui buku apa yang baik untuk masalah tersebut gitu. Jadi buku yang baik itu yang seperti apa gitu. Nah, setelah dibaca, lalu nanti terapis akan memberikan pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi itu contohnya seperti, jika kamu menjadi si A, misalkan tokoh di buku yang kita baca itu Ranti misalkan ya. Jika kamu menjadi Ranti, apa yang akan kamu lakukan ketika bla 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 bla. Nah, itu pertanyaan refleksi. Jadi maksudnya refleksi itu, dari buku yang kita baca, kita seolah-olah merefleksikan diri gitu, bahwa yang berperan itu kita. Jadi di buku itu tuh, misalkan novel ya, jadi novelnya, ceritanya, masalahnya itu sama seperti apa yang kita hadapi. Jadi kita bisa tahu bagaimana si tokoh itu survive di masalah tersebut. Jadi kita bisa meniru gitu, kita juga bisa loh begitu gitu. Nah, sebenarnya itu bisa kita lakukan sendiri di rumah. Tapi kebanyakan kita masih belum tahu bukunya tuh harusnya kayak gimana. Padahal kita sebagai Muslim sudah diberikan petunjuk yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Nah, jadi kita nggak usah pusing lagi, kita dekati saja Al-Quran, kita buka Al-Qurannya, dan kita lakukan Quranic biblioterapi. Quranic biblioterapi salah satu kajian khusus dari biblioterapi itu sendiri. Hanya gimana sih? Jadi kalau dosen saya bilang itu, saat kita menemukan sebuah masalah gitu ya dalam kehidupan kita, masalah yang mengiris hati kita, yang membuat kita merasa sedih, marah, kesal, kecewa, dan sebagainya, kita buka Al-Quran, kita dekati Al-Quran, pegang Al-Qurannya, kita mohon mohon petunjuk gitu, ya Allah, kita harus benar-benar ikhlas, pasrah, mohon petunjuk, ya Allah, saya begini gitu. Lalu dibuka Al-Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat pertama yang dibaca, yang tertangkap oleh mata kita, insya Allah ayat tersebut akan berbicara kepada kita gitu. Syaratnya kita baca ayatnya, baca Arabnya, baca terjemahannya, lalu kita resapi, maknai, refleksikan gitu. Insya Allah nanti dari situ kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu untuk menghadapi masalah kita. Jadi kalau Quranic biblioterapi ini memang sepenuhnya kita harus percaya tentang kehebatan Al-Quran. Karena kan sebaik-baiknya buku ialah Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri memang asyifa dan al-huda gitu kan, memberikan kita obat dan petunjuk gitu. Jadi kita memang kalau ada masalah ya larinya ke Al-Quran aja gitu, karena di situ kita bisa tenang gitu. Itu menurut dosen saya kayak gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang kehebatan Al-Quran ini, pada zaman Rasulullah pun kita tentu tahu ya, sebuah kisah yang sangat kita tahu gitu, yaitu kisah Umar bin Khattab, yang beliau terkenal sekali sebagai penentang Islam, penentang dakwah Rasul dan ajarannya, bahkan membenci gitu ya. Tetapi begitu mendengar lantunan surat At-Toha dari adiknya Fatimah, hatinya menjadi luluh. Begitu dibaca oleh Umar, Umar berkata, sungguh indah kata-kata ini, sungguh mulia kata-kata ini. Akhirnya hatinya luluh dan Umar Rasulullah dan menyatakan Islam kepada Rasulullah dan sahabatnya. Jadi kalau Al-Quran itu memang kita tidak usah meragukannya lagi gitu. Dan di kajian modern itu kita mengenalnya sebagai Quranic biblioterapi. Nah, jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Iranisa ya, bahwa konsep keseimbangan itu betul-betul harus diterapkan, tidak hanya dari sisi fisik saja ya,
tapi dari sisi rohani pun harus ya. Makanya di zaman Rasulullah kan ada seorang sahabat gitu ya, datang kepada Rasulullah gitu untuk menanyakan ya, kepada Siti Aisyah menanyakan bagaimana sih sebetulnya ibadahnya Rasulullah itu. Nah, mereka begitu tergebu-gebu ya, betul-betul ingin ingin melakukan ibadah yang bisa jadi gitu ya. Tujuan mereka itu ingin ibadahnya itu seperti Rasulullah gitu. Bahkan di antara dari mereka itu ada yang berazam, pokoknya mas saya ingin qiyamul lail nggak pernah tidur. Yang satu, saya ingin puasa terus menerus gitu ya, nggak mau berbuka gitu ya. Yang satu ya, saya nggak mau menikah, pokoknya ingin ibadah saja gitu ya. Nah, ternyata sikap yang seperti ini tuh ya dirasa kurang baik ya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu tadi ya, sisi fisik jasmani juga sama harus harus kita perhatikan juga ya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah mengkritik ya apa yang mereka azamkan tersebut. Dalam kata-kata setelahnya, faman rogiban sunnati falaysa minni, kata Rasul. Saya itu orang yang paling bertakwa. Saya itu orang yang paling dekat kepada Allah, tapi saya puasa, tapi saya berbuka. Saya juga sama, ya, qiyamul lail, tidur, dan saya juga menikah, gitu ya. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka hal itu tidak termasuk ke dalam bagian umatku, ya. Nah, jadi intinya apa yang disampaikan oleh Irani itu betul ya. Jadi prinsip balancing tadi yang sudah disampaikan oleh ini itu juga sama harus kita perhatikan, ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini semakin seru nih. Mudah-mudahan nanti kita di sesi diskusi bisa lebih berkembang ya. Dan kita bisa menggali lebih dalam ya. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam sesi diskusi ya. Bapak mungkin buka sesi diskusi ini untuk 3 orang penanya ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau misalkan memberikan tanggapan. Oke, ini sudah ada siapa nih? Muhammad Bilal ya. Silakan Muhammad Bilal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau sedikit bertanya, Pak, mengenai pola diet. Ya, jadi ada beberapa pola diet yang memang setidaknya bisa merusak tubuh juga, Pak. Tetapi memang kan diet itu pada dasarnya itu untuk mengurangi badan. Tapi ada beberapa pola diet yang memang menyiksa tubuh gitu. Tapi pada akhirnya memang berat badannya menjadi kurang dan berhasil gitu. Nah, menurut tanggapan Bapak, bagaimana pola diet yang benar menurut Islam atau menurut Rasulullah? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Muhammad Bilal. Kita tampung dulu ya. Silakan nanti kepada penyaji untuk memberikan tanggapannya dulu ya. Mungkin nanti di akhir mungkin narasumber utama insya Allah akan memberikan penjelasan juga. Yang kedua silakan, yang ingin bertanya silakan. Terkait dengan pola hidup sehat Rasulullah. Atau barangkali sambil kita menunggu ya dari yang lain, silakan kepada penyaji mungkin menanggapi ya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Muhammad Bilal. Jadi sebetulnya bagaimana sih pola diet yang sempurna itu, yang sesuai dengan ajaran agama Islam itu seperti apa gitu ya? Apakah dietnya itu harus betul-betul diet yang ekstrim atau yang seperti apa gitu ya? Silakan dari Irani atau dari Muhammad ya, Irham Muhammad ya.
Boleh saya dulu aja, Pak. Silakan. Kalau sebenarnya kalau dari segi diet menurut ajaran Rasulullah, saya mungkin agak angkat tangan karena saya tidak tahu. Tetapi kalau secara beberapa materi yang telah saya dapat gitu, sebenarnya kalau tentang diet tuh bukan berarti kalian tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tetapi yang namanya diet pada dasarnya menjaga gitu, menjaga asupan kalian itu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya diet yang baik itu kayak gimana? Diet yang baik cukup minum secukupnya, lalu berhenti makan sebelum kenyang gitu. Udah itu cukup gitu. Terlepas dari makanannya apapun, berhentilah makan sebelum kenyang. Dan tambahannya, jaga nafsu kalian, jangan lapar mata setiap ngelihat apapun kalian beli, kalian makan. Nah, jangan kayak lapar mata seperti itu. Jadi lebih menjaga diri bahwa ya kalian makan tuh sama makan, minum dan asupan lainnya cukup secukupnya aja gitu. Gak usah berlebihan. Mungkin menurut saya cukup seperti itu aja, Pak. Baik, terima kasih Irham ya. Selanjutnya silakan dari Iranisa mungkin ingin menanggapi. Menambahkan, ya. Jadi kalau yang saya baca dari diet menurut Rasulullah gitu ya. Sebenarnya kita harus samakan dulu gitu. Menurut saya diet yang dimaksud itu diet yang gimana? Kalau misalkan memang niat balik lagi ke niat, lihat dulu niatnya. Kalau misalkan kita mau diet untuk kayak mengubah melangsingkan tubuh misalkannya dalam mengubah bentuk tubuh kayak gitu istilahnya, kita sebenarnya cukup bersyukur gitu, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, tapi bukan berarti ini kita diam aja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi ke ajaran Islam ya, ajaran Rasul pun sudah menyebutkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu kan memang tidak baik. Dan saya baca juga di salah satu artikel ya, ketika ada mendatangi Rasulullah dan terheran melihat bentuk fisik Rasulullah yang tampak sehat, Rasulullah itu berkata, kami ini adalah suatu kaum yang tidak akan makan sebelum datang rasa lapar, dan kami ini bila makan tidak akan sampai merasa kekenyangan. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti dan etika makan yang sudah Rasul sampaikan, makan dan minum gitu ya, dan pola kesehatan itu pasti kita ya sehat gitu. Karena memang Rasul itu semasa hidupnya pun jarang sekali sehat, kalau tidak salah hanya 2 kali semasa hidupnya. Mohon maaf jarang sekali sakit. Salah, gitu. jarang sakit mungkin, bukan jarang sehat ya. Demikian Pak. Baik ya. Oh iya. Jawaban. Oke, Bapak akan berikan kesempatan 1 orang mungkin untuk menanggapi ya dari audiens. Mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada tanggapan atau tambahan dari audiens terkait pertanyaan pola diet seperti apa sih yang sebetulnya yang betul-betul efektif dan efisien menurut Islam ya? Ada yang ingin menambahkan? Silakan, audiens. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan coba masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini sudah ada tadi Saudara Bahi ya. Bahi tadi angkat tangan. Silahkan Bahi. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bahi Rinar Murfid dari Program Studi Manajemen Riset dan Analyzer. Saya ingin bertanya ya, tadi pemateri kedua menyampaikan bahwa Al-Quran dapat menyembuhkannya karena nama lain dari Al-Quran itu adalah Asyifa. Nah, saya sudah searching juga nih, bahwa Asyifa itu merujuk kepada surah Yunus ayat 57-58 yang artinya, saya rangkum aja ya,
Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah ada ayat atau surah khusus yang sekiranya asyifanya itu gitu, menyembuhkannya itu, mungkin ada surah atau ayat khusus. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya. Jadi pertanyaannya tadi terkait dengan ayat khusus seperti apakah di dalam Al-Quran yang memang betul-betul menukik kepada konsep asyifa ini ya. Silakan mau langsung ditanggapi oleh penyaji. Irani atau Irham? Nah, silakan Irani dulu. Iya. Kalau tentang ayat Al-Quran, tentu semua ayat Al-Quran itu tentang cinta Allah kepada makhluknya ya. Dan untuk pengobat sendiri, Asyifa itu kita mengenal ruqyah. Jadi ada ayat-ayat bisa dibilang ayat-ayat khusus gitu ya untuk ruqyah. Mengenai ayatnya sendiri, yang saya tahu ya, itu surat Al-Fatihah dan surat-surat tertentu lainnya gitu. Nah, untuk lebih spesifiknya, saya juga angkat tangan karena saya masih belum yakin. Pokoknya itu memang jadi ayat-ayat ruqyah gitu. Mohon maaf, terima kasih. Baik, dari Irham, bagaimana? Kalau dari saya, hampir sama kok Pak. Tapi kan tadi pertanyaan itu dirujukan kepada pemateri nomor 2. Jadi kalau saya pun diminta menjawab, saya lebih milih angkat tangan Pak, karena itu sangat di luar dari jangkauan pengetahuan saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Bahi? Bisa di ini. Nanti kalau misalkan kurang ini, nanti bisalah nanti ke narasumber utama ya. Ke Bapak Dr. Farudin, mungkin insya Allah akan disinggung ya. Jadi kalau misalkan Bapak sih melihat ya, memang Al-Quran ini betul-betul asyifa ya. Tapi tetap perspektif kita, tadi kan penyakit itu kan ada psikis dan jasmani ya, psikis dan jasmani gitu. Kalau yang berbentuk rohani itu bisa jadi ya, misalkan seperti ruqyah itu bisa jadi jalan lah ya. Tapi kalau misalkan jasmani ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jasmani, kita tetap juga harus berupaya ikhtiar ya dalam rangka ke dokter gitu ya. Tidak hanya membaca Al-Quran saja. Karena Rasulullah pun dalam prosesnya itu banyak pola-pola penyembuhan yang dilakukannya seperti bekam gitu kan, dengan madu itu kan sebagai upaya gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga? Silahkan. Nih udah banyak nih yang bertanya nih ya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ketiga ya. Nih mohon maaf Bapak memprioritaskan yang angkat tangan terlebih dahulu ya. Tadi setelah Bahi ada M. Akbar. M. Akbar. Silakan M. Akbar, Muhammad Akbar. Ya, Assalamualaikum Pak. Silakan. Ya, silakan. Ya, saya Akbar dari Pendidikan Geografi. Mungkin pertanyaannya mengenai pola hidup sehat Rasulullah kan selain dari makanan juga Rasulullah juga menganjurkan untuk berolahraga seperti berkuda, berenang dan lain-lain lah. Yang mungkin olahraga yang zaman dulu. Nah, kira-kira olahraga tersebut bisakah kita substitusi ataupun kita ganti dengan olahraga modern seperti yang sudah ada sekarang seperti basket, sepak bola, bersepeda atau yang lain. Kira-kira akan dapat nggak ininya faedahnya gitu. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi oleh penyaji ya. Jadi olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah apakah bisa diganti dengan olahraga modern ya? Baik, Iranisa silakan atau Irham.
Mau siapa dulu? Irham dulu deh, silakan. Oke, boleh. Kalau disubstitusi dengan olahraga yang ada di zaman sekarang gitu, sangat bisa gitu. Karena balik lagi, fungsi olahraga itu kesehatan badan, yang penting olahraga itu bergerak. Jadi olahraga itu tidak perlu yang namanya berkuda, tidak perlu yang namanya panahan, tidak perlu yang namanya sepak bola dan lain-lain yang memerlukan orang banyak, tidak perlu yang memerlukan alat gitu. Olahraga itu bisa dengan tubuh kita sendiri gitu. Paling basic itu dengan tubuh kita sendiri sebagai beban ya, kayak push up dan lain-lain gitu. Jadi paling olahraga itu bisa disubstitusi dengan apapun. Yang penting makna dari olahraga itu tubuh kita bergerak loh. Karena kalau tubuh kita terlalu banyak diam, nanti mungkin organ-organ dan syaraf itu juga menjadi pasif dan itu menjadi sarang penyakit. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya ya, sudut pandang saya. Terima kasih, Pak. Baik, Iranisa silakan. Ya, Pak. Mengenai 3 olahraga ya yang disunahkan oleh Rasul, berkuda, berenang, dan memanah. Kalau dibilang bisa digantikan dengan olahraga yang modern, itu memang bisa. Cuman 3 olahraga yang disunahkan Rasul itu juga bukan berarti olahraganya yang nggak modern gitu, Bah. Kayak berenang, berkuda pun zaman sekarang kan jadi tren gitu maksudnya. Ya nggak ketinggalan zaman gitu. Dan kalau tidak salah, saya pernah mendengar juga maksud dari Rasul untuk olahraga tersebut disunahkan itu karena kita nantinya akan bertujuan saat zaman akhir sudah tiba gitu. Jadi saat teknologi dan yang lainnya sudah tidak ada, jadi kita benar-benar memanfaatkan kita untuk bertahan gitu. Dan olahraga itu yang menjadi yang disarankan Rasul untuk itu gitu. Kalau tidak salah. Kalau misalkan bisa dibilang disubstitusikan dengan olahraga yang lain ya bisa, karena tujuannya memang untuk menyehatkan badan dan psikis gitu. Tapi tujuannya tidak salah ya untuk. Baik. Terima kasih. Ya, tadi berarti sudah jelas ya. Jadi bisa ya menurut Irham dan Iranisa. Baik, ini yang belum terakomodir ya untuk bertanya, mungkin silahkan dituliskan saja di kolom chat ya. Nanti mungkin insya Allah di akhir akan ada tanggapan ya dari Bapak Dr. Farudin ya. Kita langsung saja, alhamdulillah sesi diskusi sudah selesai. Kita langsung melanjutkan ke sesi yang utama, yaitu pematerian ya dari dosen utama, yaitu Bapak Dr. Farudin MAG. Oleh sebab itu, mohon kepada semuanya untuk menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Kepada Bapak Dr. Farudin MAG, waktu dan tempat mangga dipersilahkan. Silakan ditutup dulu itunya ya. Baik. Salah. Kenapa ini ya? Salah masuk, ini punya siapa, ditutup lagi ya? Saya mau nyari punya saya. Nah ini. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit waktunya, Pak Rindu? 20 sampai 25 menit, Pak. Mangga, Pak. Dina agenda hanya 15 menit ya, baik. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Muhammad Rindu yang saya hormati,
saudara-saudara para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa di dalam tutorial seminar pendidikan agama Islam yang membahas tentang pola hidup sehat Rasulullah sebagai solusi membangun kesehatan masyarakat. Tadi telah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari teman kalian tadi ya, dua kelompok, dan juga kita telah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah didiskusikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan mengomentari secara umum yang berkaitan dengan judul yang ditawarkan oleh pengurus tutorial, yang mana judulnya yaitu Pola Hidup Sehat Rasulullah sebagai solusi membangun kesehatan masyarakat. Nah, itu kan judulnya itu. Nah, baik, kita berbicara sehat, kan? Sehat itu ada dua macam. Tadi juga sudah disinggung. Ada sehat jasmani, ada juga sehat rohani, kan? Sehingga ya sering kita ucapkan kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, tadi juga sudah dibahas. Nah, sehat itu adalah sehat yang menekankan kepada aspek jasmani, walafiat itu menekankan kepada aspek rohani. Jadi kalau dikatakan sehat walafiat, mohon maaf Pak untuk mic-nya. Bapak punten untuk mic-nya belum dinyalakan sepertinya. Mic-nya Pak, mic komputernya, mic Zoom, unmute. Coba ditelepon Pak, mungkin. Pak Farudin. Udah. Ya. Jadi harus dari awal lagi ya. Tadi nggak kedengaran? Sempat terdengar Pak, cuma di tengah-tengah ini. Nah, itu oleh operator itu dimatikannya. Jadi saya nggak mematikan sebetulnya. Siap. Jadi, kayaknya dari operatornya itu. Makanya aneh padahal tadi udah dihidupkan. Ya, baik. Silakan dilanjutkan Pak. Jadi sehat itu ada dua macam, sehat jasmani dan sehat rohani. Apa itu sehat jasmani? Sehat jasmani yaitu anggota tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit fisik, kan gitu ya. Apa itu penyakit fisik? Ya banyak kan, seperti ya, demam gitu kan, atau juga riut, itu kan penyakit fisik dan lain-lainnya lah, seperti COVID, nah itu kan itu penyakit fisik. Yang kedua sehat adalah sehat rohani. Sehat rohani yaitu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Seperti apa? Syirik, munafik, takabur, ujub, riya, sum'ah, iri hati, hasud, kikir, dan lain-lainnya. Nah itu penyakit rohani itu. Nah kemudian apa itu yang dimaksud dengan pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat, kan gitu kan. Itu yang dapat saya kutip seperti itu, bahwa yang dimaksud pola sehat itu ialah pola hidup sehat itu ialah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Kemudian pola hidup sehat itu sebetulnya bisa diupayakan oleh kita, kan bisa diupayakan. Jadi harus memang ada upaya yang harus dilakukan, ya nanti akan saya jelaskan.
Di antaranya bahwa pola hidup sehat itu dapat dilakukan dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan bergizi, tadi juga sudah dijelaskan ya. Olahraga secara rutin, memperhatikan dan menjaga kebersihan, serta istirahat yang cukup. Itu harus memang dilakukan. Sekali lagi ya, bahwa untuk agar supaya kita itu sehat dapat dilakukan dengan cara-cara tadi itu. Pertama, sekali lagi makan makanan yang bergizi itu penting kan. Sehingga dalam Al-Quran sendiri kan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba gitu kan. Yang dimaksud halalan thayyiba itu yang halal juga bergizi sehingga berdampak positif terhadap kesehatan jasmani dan kesehatan rohaninya. Itu yang dimaksud thayyiba itu. Juga olahraga syarat rutin, perhatikan dan menjaga kebersihan serta istirahat yang cukup. Nah, baik, yang berikutnya kalau kita lihat apakah ajaran Islam itu menganjurkan agar supaya kita memang hidup sehat? Ya, jelas segera ya. Pertama, ya di dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini dasarnya dalam Al-Quran, bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ya Nabi sendiri dalam hadisnya menjelaskan bahwa an-nadzafatu minal iman gitu kan. Hadis ini ya dijelaskan oleh Nabi 14 abad yang lalu kan gitu kan. 14 abad yang lalu. Justru pada dasarnya Islam itu sangat memperhatikan kebersihan gitu kan. Tapi justru kenapa? Seringkali kita dengar bahwa orang Islam itu diidentikan dengan masyarakatnya yang kotor gitu kan. Nah itu saya kira kan oknum-oknum dari penganut ajaran agama itu sebetulnya secara ajaran Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Dalam hadis yang lain kan tauhid syatrul iman gitu kan. Banyaklah hadis-hadisnya kan gitu ya. Kemudian selain daripada itu Nabi juga menjelaskan bahwa iman yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah dan yang paling rendah itu ialah membuang duri dari jalan. Itu kan cabang iman itu kan ada kurang lebih 70 cabang kata Nabi, bahwa yang paling tinggi adalah la ilaha illallah wa adnaha umitul adza anitorik gitu kan hadisnya itu. Yang paling tinggi itu adalah dari cabang iman itu ialah kalimah la ilaha illallah, meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah gitu kan. Dan yang paling rendah itu watu mitul adza anitorik, membuang kotoran dari jalan atau duri lah atau sampah dari jalan, yang menunjukkan bahwa artinya kita itu harus peduli kan gitu kan terhadap kebersihan kan gitu. Dan itu bagian daripada iman. Sehingga ya dalam pepatah juga kan dikatakan bahwa akal yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang sehat, al-aqlus salim fil jismi salim gitu kan, itu sangat populer. Aqlus salim fil jismi salim, bahwa akal yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang sehat. Maka oleh karena itu agar supaya akal kita sehat, bagaimanakah kita berusaha supaya tubuh kita ini sehat kan gitu kan. Upaya-upayanya tadi sudah dijelaskan gitu kan. Olahraga, makanan yang bergizi dan lain-lainnya. Karena bagaimanapun akan mempengaruhi gitu kan, bahwa kesehatan jasmani itu pasti akan mempengaruhi terhadap rohani kita, terhadap akal kita juga kan. Baik. Nah, bagaimanakah? Nah, sekarang kita lari kepada permasalahan inti. Bagaimana pola hidup, pola Min HP saya. Ada apa tadi? Bagaimana? Ini ujung. Total kepencet kucing. Ada apa itu rame? Itu Pak biasa yang diunmute tiba-tiba. Udah Pak. Ya, bagaimana sih pola hidup sehat Rasulullah itu? Nah, yang kita bicarakan kan intinya di sini. Ya, pertama Rasulullah itu agar supaya memang
sehat selalu, sehingga tadi juga dijelaskan bahwa Rasulullah itu jarang sakit kan. Hanya 2 kali mengalami sakit gitu ya, tadi yang saya dengar itu ya, tadi kan begitu. Ternyata memang kalau kita perhatikan Rasulullah itu betul-betul mengatur gitu ya, mengatur hidupnya bagaimana supaya sehat gitu kan. Apa diantaranya? Diantaranya ini, Rasulullah itu memang mengatur pola makan. Yang pernah saya temukan ya dalam hadis itu, bagaimanakah pola makan Rasulullah itu? Ya pagi hari itu minum air dingin katanya, yang dicampur dengan madu asli. Kemudian tatkala datang waktu duha itu sebagai untuk sarapannya makan 7 butir kurma ajwa. Nah, itu memang yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sehingga kalau tadi ada pertanyaan bagaimana sih diet yang baik itu kan sehingga tidak merusak tubuh, memang diet itu kalau kita salah bisa merusak tubuh. Bisa merusak tubuh. Oleh karena itu kalau kita mau diet, ikut saja diet ala Rasulullah gitu kan. Pertama coba kalau kita lakukan gitu kan. Pertama ya pagi hari sesuai dengan memang yang dilaksanakan Rasulullah, minum air dingin yang dicampur dengan madu. Itu insya Allah itu akan terasa segar kan, dan akan ya tubuh itu insya Allah akan terasa segar. Kemudian ya nanti setelah itu ya yang dilakukan Rasulullah itu makan ya kurma itu. Dan makan kurmanya tidak banyak, cukup 7 butir kurma. Nah itu cukup saya kira untuk memenuhi ya kebutuhan hidup. Dan itu bisa dicoba kan gitu ya. Ada kawan saya juga ya profesor itu, dia sekarang menerapkan tentang pola hidup sehat Rasulullah dengan tidak memakan nasi, hanya makan kurma. Makan kurma. Itu tidak perlu saya jelaskan lah orangnya. Dan alhamdulillah memang itu badannya tidak gemuk gitu ya, tidak gemuk, ramping, tapi sehat kan, gitu. Ya itu yang pertama. Kemudian tadi juga seperti yang dijelaskan, Rasulullah itu makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya tidak berlebihan. Memang dalam Al-Quran sendiri kan jelas, kulu washrobu wala tusrifu. Aplikasi daripada kulu washrobu wala tusrifu. Bagaimana aplikasinya? Ya Rasulullah itu memang tidak makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah itu barangkali bisa dicoba lah, bisa dicoba oleh kita semua. Hanya kadang-kadang ya saya sendiri belum bisa seperti itu. Kadang-kadang kita makan kalau belum kenyang ya belum berhenti kan gitu ya. Padahal harusnya begitu. Dan kadang-kadang belum lapar juga, kalau makanan sudah ada dimakan saja kan gitu. Nah harusnya ya makanlah ketika kita lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu makan ya pada saat lapar itu. Dan itu saya kira cara diet yang bagusnya seperti itu. Insya Allah apabila dilakukan oleh kita, insya Allah kan kita tidak, biasanya kan untuk wanita kan gitu ya, kan sangat ketakutan itu badannya gendut itu ya. Kalau kita laki-laki Pak Rindu, biasa saja kan gitu ya, nggak jadi masalah kan. Tapi untuk perempuan itu sangat memang anti kalau badannya jadi gendut, habis itu ya nubogokeun jika gitu. Padahal kan tidak begitu kan gitu ya. Oleh karena itu seringkali ya diet itu kan gitu kan. Nah, coba sekarang dicoba diet Rasulullah, saya kira insya Allah akan berhasil kan. Kemudian apa lagi selain itu, Rasulullah itu selalu makan yang halalan thayyibah tadi kan. Jadi makan yang halal juga bergizi. Memang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Apa yang halal itu? Yang halal itu yang telah Allah halalkan. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabi. Wal haramu ma haramallahu fi kitabi kan gitu. Yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram itu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Kemudian ya juga selain halal thayyibah. Ada yang halal tapi tidak thayyib, ada. Yang dianjurkan itu halalan thayyibah. Apa yang dimaksud halalan thayyibah itu? Ya, yang makanan yang halal dan bergizi sehingga berdampak positif terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita kan gitu. Itu halalan thayyibah itu. Nah. Baik, yang berikutnya, Rasulullah itu juga gemar olahraga kan gitu kan. Nah, apa olahraga yang memang ada dan dianjurkan di zaman Rasulullah? Ya diantaranya tadi juga sudah disinggung kan, ada berkuda, memanah, gulat, jalan cepat, dan berenang. Itu dianjurkan berenang. Itu walaupun memang
di Arab itu ya zaman dulu saya kira jarang kolam renang ya. Nah, sekarang juga. Ya, tapi kan ada laut ya, laut di sana artinya berenang itu kan bisa di mana saja dan itu memang dianjurkan. Ternyata memang berenang itu kan memang semua gerakan kalau berenang itu sehingga insya Allah ini akan sehat. Selain itu ya berkuda karena memang melatih ketangkasan kita berkuda itu karena zaman dulu kan sering terjadi juga peperangan gitu kan, maka ya dibutuhkan keterampilan gitu kan, maka diantaranya ya diadakan keterampilan berkuda juga memanah gitu kan. Memanah itu kan ya itu sangat bagus untuk melatih fokus dan juga memang zaman dahulu sering terjadi peperangan yang menggunakan panah, maka ya olahraganya menggunakan panah. Juga gulat gitu kan. Rasulullah juga ya pernah melakukan itu ya, ada hadisnya itu Rasulullah melakukan olahraga dengan cara gulat. Juga ya jalan cepat. Rasulullah ke dalam hadis dijelaskan sering jalan cepat dengan Aisyah gitu kan. Kadang-kadang bahkan sering melakukan perlombaan jalan. Nah, awalnya Aisyah menang karena mungkin Aisyah masih ya belum gemuk ya. Kemudian tapi setelah itu Aisyah badannya agak gemuk sehingga akhirnya Rasulullah yang menang. Artinya memang di sini Rasulullah itu sering melakukan olahraga jalan cepat. Kemudian juga berenang. Kemudian ada pertanyaan tadi, boleh tidak olahraga yang lain yang modern gitu ya? Pada dasarnya tadi juga sudah dijawab kan gitu kan. Ya itu pada dasarnya kan boleh saja. Syarat olahraga itu kan yang dibolehkan selama tidak ada unsur yang mendolimi gitu kan. Kalau ada unsur yang mendolimi tidak boleh kan. Kalau seperti poli kan tidak ada unsur mendolimi kan. Tapi kalau seperti tinju untuk kalau tinju untuk tidak diperlombakan mungkin tidak ada unsur ingin menyakiti. Tapi kalau tinju diperlombakan pasti ada unsur ingin kalau bisa ingin membunuh gitu kan, menjatuhkan. Maka karena itulah kontroversi tentang masalah tinju itu. Tapi kalau tinju tidak diperlombakan nggak apa-apa, seperti gulat. Tidak diperlombakan ya nggak apa-apa untuk melatih ketangkasan, keterampilan. Tapi kalau gulat diperlombakan pasti kan seorang ingin menjatuhkan dan bahkan kalau bisa ingin membunuhnya gitu kan, di KO. Nah, oleh karena itu ya nanti dalam Islam itu ada aturan-aturannya. Pada dasarnya boleh saja gulat, tinju gitu. Ya, asal tadi itu ya tidak ada unsur ingin menyakiti, ada unsur dolimnya. Apalagi seperti badminton, sepak bola itu kan, atau juga tenis meja, ya itu nggak apa-apa kan gitu. Gimana dengan catur itu kan, memang ada ulama-ulama yang mengharamkan catur itu. Farino itu jagonya catur itu. Saya juga kalah terus sama Farino. Tapi kan kalau kita asal jangan berlebihan saja, jangan bisa mengatur waktu lah kan gitu ya. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai melalaikan zikir gitu kan. Ya saya kira catur itu kan untuk melatih ketangkasan otak, nggak apa-apa menurut saya kan gitu. Ya kemudian selain daripada itu Rasulullah juga menjaga kebersihan kan gitu kan. Nah ini ya supaya sehat itu. Nah, seperti apa Rasulullah ya selalu mandi pada saatnya gitu kan, memelihara wudhu dan juga membersihkan anggota badan dari kotoran itu ya sangat diperhatikan sekali dan kita juga ya dianjurkan kan gitu. Kemudian selain daripada itu Rasulullah beristirahat atau tidur tidak terlalu malam dan bangun pada sepertiga malam. Kita bisa baca Rasulullah itu selalu bangun sepertiga malam dan melaksanakan sholat malam. Dan insya Allah dalam beberapa hari itu dijelaskan kalau kita laksanakan itu tatkala datang nanti pagi hari itu akan terasa segar. Justru kalau kita tidak tidur terlalu lama itu justru akan lesu kan gitu ya. Misalkan tidurnya jam 12 malam gitu ya atau jam 1 malam itu kalau bangun itu pasti inilah kan gitu. Lemas. Tapi kalau tidur itu tidak terlalu malam dan bangun nanti ya pada sepertiga malam insya Allah itu akan sehat kan gitu kan. Nah itu sehingga ya Rasulullah sendiri kan dalam Al-Quran dijelaskan ketika ayat yang kedua atau yang ketiga turun itu umil laila illa qalila gitu kan, nisfahu awingkus auzid alai warotil Quran tartila. Setelah turun ayat itu Rasulullah itu selalu bangun malam dan melaksanakan sholat malam, kemudian ya, membaca Al-Quran. Itu yang dibiasakan oleh Rasulullah. Nah, berkaitan dengan membaca Quran, tadi sekalian saya menjawab. Apa tadi pertanyaannya itu kan apa
Al-Quran itu sebagai syifa, apa ada ayat yang konkret yang berkaitan dengan masalah syifa ini? Memang ada 2 ayat yang saya tahu, diantaranya yang tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu memang syifaul lima fis sudur gitu ya. Ada juga ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun gitu kan, wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obatnya maksud di sini adalah obat yang bisa mengobati hati, yang bisa menenangkan jiwa. Nah, kemudian didukung oleh ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Apakah betul dengan membaca Al-Quran itu akan menenangkan hati? Ada ayatnya kok. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub gitu kan. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang dengan selalu mengingat Allah. Baca Al-Quran itu bagian daripada salah satu mengingat Allah kan. Ingat hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Itu dalam Al-Quran memang ya demikian. Sehingga pernah ada sebuah kasus itu ya, orang tidak bisa tidur gitu ya. Kemudian ada yang memberitahukan, silahkan coba kamu bangun tengah malam, kemudian ambil air wudhu, tahajud, dan baca Quran. Kemudian dilakukan, ternyata belum 1 jam dia baca Quran langsung tidur. Yang asalnya memang tidak bisa tidur. Itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu kalau kita baca, insya Allah akan menjadi syifaun lima fis sudur. Selain daripada itu juga, kalau kita pahami gitu kan, ya kalau kita pahami akan menjadi obat tentunya ya, obat obat hati, sehingga kita terhindar daripada kemusyrikan, kemunafikan dan lain sebagainya. Lebih luasnya kan seperti itu. Tapi contoh konkretnya tadi bahwa dengan baca Al-Quran itu insya Allah akan menenangkan hati kita, gitu kan. Yang memang dalam ayat yang lain juga surat Al-Ma'arij itu kan, innal insana khuliqa halu'a wa idza masal syarru jazua illal musallin alladzina hum an sholatihim daimun gitu kan. Ya, jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, apabila ditimpa kejelekan suka mengeluh, dan apabila ditimpa kebaikan suka kikir, kecuali orang-orang yang sholatnya itu daimun. Apa sih yang sholat daimun itu? Ada 2 pemahaman. Yang maksud sholat daimun itu dawamus sholat, tapi juga sholat daimun itu bagaimana dia daimul zikri gitu ya, melanggengkan zikir. Karena esensinya kan sholat itu kan zikir, aqimis sholat li zikri. Jadi yang dimaksud sholat daimun itu sebagian para ulama menafsirkan artinya bagaimana kaki mendawamkan zikir. Dengan mendawamkan zikir, baik itu membaca kalimah la ilaha illallah atau juga membaca ayat-ayat Al-Quran, insya Allah itu akan terhindar daripada stres gitu kan. Itu bisa menjadi resep. Itu contoh konkret ya. Di sini hujan besar. Ya. Baik, nah selain daripada itu Rasulullah sering berpuasa. Nah ini kan ada puasa yang dianjurkan. Puasa apa? Senin Kemis, itu kan puasa 3 hari di tengah bulan, atau juga puasa yang paling bagus itu puasa Daud. Insya Allah ini akan terjadi resep diet. Kalau kita rajin puasa, selain memang puasa itu bisa menyehatkan, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Sehat di sini adalah sehat jasmani dan rohani. Secara medis juga bisa berdampak positif terhadap kesehatan jasmani. Itu banyak penelitian gitu ya. Juga tapi lebih-lebih juga akan sehat rohani. Dengan berpuasa kan kita bisa mengendalikan hawa nafsu gitu kan, untuk tidak ngomongkan orang, untuk tidak membenci orang dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita akan sehat jasmani dan sehat rohani. Ini puasa itu memang sangat penting ya. Baik saudara-saudara sekalian. Nah, langkah berikutnya kan di sini kan sesuai dengan Thor, saya diminta juga untuk menjelaskan tentang bagaimanakah cara Rasulullah itu mengobati penyakit kan gitu, dan juga bagaimanakah Rasulullah menghadapi wabah kan gitu kan, menghadapi wabah. Nah ini dalam menghadapi wabah memang ada trik-trik tertentu yang diberikan oleh Rasulullah. Ini pertama cara Rasulullah mengobati penyakit dulu ya. Jadi bagaimana penyakit itu kan tadi kan ada penyakit jasmani seperti flu, demam, sakit kepala, batuk, sesak napas dan lain-lainnya, COVID gitu kan ini. Bagaimana Rasulullah cara mengobati penyakit itu? Kalau kita baca dan kita lihat gitu ya di dalam hadis, nah, ada itu salah satu cara yang dilakukan Rasulullah, yaitu caranya dengan bertiup ke bagian tubuh yang sakit dibarengi dengan mohon perlindungan pada Allah. Misalkan di sini ada yang sakit, misalkan sakit kepala gitu. Kemudian yang Rasulullah bertiup ke bagian tubuh yang sakit. Nah, kemudian sambil membaca, sambil berlindung, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Oleh
Oleh karena itu, ya kita harus memohon dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan penyakit itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, meletakkan tangan ke bagian yang sakit sambil membaca bismillah. Itu ada hadisnya. Jadi meletakkan tangan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu sambil memohon kepada Allah atas kesembuhan yang kita inginkan. Suara saya kedengaran nggak? Soalnya di sini hujan besar ini. Sebentar ya, saya mau menyalakan lampu dan menutup pintu dulu. Beneran, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini Rasulullah itu dalam hadis jelaskan sering minum habatus sauda, ya. Habatus sauda atau jintan hitam, ya, obat herbal ya. Itu banyak sekali di toko-toko sekarang ini. Itu insya Allah itu kalau kita membiasakan minum habatus sauda, insya Allah itu akan menjadi wasilah untuk menyehatkan tubuh kita. Hakikatnya sehat itu dari Allah ya, hakikatnya dari Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, minum habatus sauda. Sekarang ini banyak habatus sauda yang sudah dikapsulkan gitu kan. Itu ya kalau diminum insya Allah bagus. Kemudian nah ada juga Rasulullah itu melakukan bekam dan minum madu. Itu bekam itu memang dicontohkan oleh Rasulullah. Masuk minum madu gitu kan. Minum madu itu merupakan kebiasaan orang Arab memang sejak zaman dulu termasuk Rasulullah. Itu minum madu itu dibiasakan orang Arab itu. Kenapa? Ada sebuah nggak tahu anekdot atau realita ya. Kenapa katanya rumah sakit di Arab itu tidak seperti di kita penuh gitu. Jadi di sana itu tidak penuh. So, orang sana itu kalau sakit itu tidak langsung ke rumah sakit. Diusahakan dulu minum obat herbal dulu ya. Habatus sauda, kemudian minum madu gitu ya. Ya dengan obat-obat herbal lah. Kecuali kalau belum sembuh terus baru ke rumah sakit gitu ya. Nah, sehingga rumah sakit itu katanya seringkali kosong kan gitu. Ya kemudian juga Rasulullah sering juga menggunakan pengobatan itu dengan menggunakan daun pacar ya. Itu yang pernah saya baca. Nah, yang terakhir ini. Bagaimanakah Rasulullah menghadapi wabah? Ya kita sekarang ini kan dihadapkan kepada wabah yang memang terus bergulir ya. Terus berjalan. Ya sekarang yang awal-awalnya kan COVID-19, sekarang ini ada wabah baru kan itu yang disebut dengan B117 katanya yang datang dari Inggris gitu kan, dan orang Indonesia juga ada yang sudah terkena itu. Kemarin TKW yang pulang dari Saudi itu ternyata setelah dites itu kesehatannya mereka berdua itu terdampak COVID B117. Nah ini kan perlu bagaimana kita mencari solusi mengatasi supaya betul-betul wabah ini hilang gitu kan. Bahkan ada pengamat itu kan sekarang itu kan sebagai pandemi nanti akan menjadi endemi gitu ya. Nah itu kan ya, tapi kita nggak boleh panik ya, nggak boleh panik. Ada solusi saya kira. Bagaimana solusinya? Ya itu seperti yang sering digembor-gemborkan itu kan 3M itu ya, 3M. Nah itu ya Anda tahulah 3M itu. Nanti kalau saya jelaskan nanti waktunya yang kita akan ini. Yang jelas bagaimana Rasulullah cara menghadapi wabah itu. Yang pernah saya baca itu pertama Rasulullah itu menghindar dari wabah. Ada hadisnya itu, sehingga saat itu ada orang yang terkena lepra, kata Rasulullah, ya jangan dekat-dekat pada orang itu. Artinya kita harus menghindar kan gitu ya. Sebab ya kalau kita tidak menghindar, ya nanti akan terkena. Sekarang juga sama bagaimana kita mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini yang masih menghindar, ya jaga jarak PSBB itu kan. Bagaimana kita ya apa yang disebut dengan melakukan social distancing kan gitu kan, ya itu perlu dilakukan. Ya karena kalau tidak begitu ya kita akan nanti tertular kan gitu. Apalagi kalau orang itu sudah misalkan jelas-jelas dia itu terkena COVID, ya kalau didekati otomatis nanti akan terkena. Oleh karena itu ya kita harus menghindar kan gitu kan, dengan cara melakukan social distancing tadi kan gitu. Ya atau PSBB kan gitu kan ya. Kemudian ya menjaga jarak untuk tidak kontak langsung dengan penderita. Ya kalau kita terpaksa ya harus
pakai cuci tangan gitu kan, atau pakai hand sanitizer gitu kan, zaman sekarang aplikasinya kan begitu. Karena Rasulullah juga menjaga jarak untuk tidak kontak langsung dengan penderita itu kan gitu kan. Bahkan kalau ada pernah salah satu adalah terjadi wabah di sebuah tempat, kata Rasulullah ya jangan datang ke tempat itu kan gitu kan. Artinya bagaimana kita menghindar kan gitu kan, menghindar dari orang yang terkena wabah itu. Kalau di suatu tempat ada orang yang terkena wabah, ya kita jangan mendekati kan gitu ya. Ya itu realistis kan gitu ya, realistis kan gitu kan. Ya kemudian selain daripada itu yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah kan gitu kan. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah kemudian kita kena, ya itu namanya takdir kan gitu kan. Ya, dan kemudian kita harus rela. Kita harus ridho terhadap takdir Allah yang menimpa kita, baik itu baik maupun buruk, walaupun akhirnya misalkan meninggal dunia, ya itu sudah takdir dari Allah. Karena kan kita sudah berusaha kan gitu kan. Oleh karena itu yang penting adalah tawakal. Kalau kita sudah tawakal, kita insya Allah nanti yang muncul itu ada ridho. Ya itu, ridho itu buah daripada tawakal gitu kan. Ya, ridho artinya ridho terhadap ketentuan Allah yang menimpa kita. Ya setelah kita tentu berusaha, tawakal itu bukan tanpa usaha ya, artinya kita berusaha dulu kan, menghindar dulu, menjaga jarak dulu, pakai masker dulu kan gitu ya. Kemudian kita terkena, ya itu namanya takdir kan gitu kan. Ya, oleh karena itu yang berikutnya adalah bersabar. Rasulullah itu ya kita harus bersabar lah dalam hidup ini memang, terutama dalam menghadapi wabah yang terus merajalela ini kan, kita harus bersabar. Bersabar artinya dalam arti kita harus bisa mengendalikan diri lah kan gitu kan. Ya karena memang ya itu bisa tertular kalau kita berkerumun, ya jangan dulu misalkan kumpul-kumpul dengan orang banyak dulu kan gitu. Walaupun kita terpaksa harus ke pasar baru misalkan mau berbelanja, ya usahakan kita pakai masker, tidak kontak fisik kan gitu kan, menjaga jarak gitu kan. Ya, sabar itu kan aplikasinya seperti itu kan gitu ya. Jadi sabar itu ya tetap kita bagaimanakah menjaga diri kan gitu ya, dari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi kan gitu kan. Nah kemudian ya yang berikutnya adalah saya kira ini optimis, penting ya, dan juga berpersangka baik. Ya harus husnudzon pada Allah, karena pasti setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari adanya pandemi ini? Oh banyak tentu kan gitu ya, banyak orang justru ya semakin sadar akan pentingnya kebersihan gitu kan. Orang juga ya banyaklah hal yang bisa diambil dari kejadian-kejadian dengan adanya pandemi ini kan. Dengan banyaknya misalkan orang yang meninggal, kita juga bisa selalu mengingat kematian gitu kan. Mungkin orang selama ini jarang yang mengingat kematian, tapi dengan banyak orang yang meninggal, kita akhirnya selalu dzikrul maut. Juga dengan banyaknya orang yang mati, dampak positifnya bagi kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu saya kira hikmah di balik kejadian yang terjadi ini kan gitu kan. Oleh karena itu kita tetap harus husnudzon pada Allah, tidak boleh suudzon apapun yang terjadi. Pasti ada dampak positifnya kan gitu ya. Pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu kita ya harus optimis bahwa suatu saat pasti akan berhenti wabah ini. Kemudian juga tidak lepas berdoa kan gitu kan, berdoa. Dan juga tetap ikhtiar, jangan panik kan gitu kan. Jangan panik, kalau kita panik justru akhirnya ya penyakit itu datang dari diri kita sendiri kan gitu. Nah, karena waktunya sudah habis, saya kira terlalu lama saya bicara. Ya, inginnya Pak Rindo sampai asar, tapi kan keterbatasan waktu kita kan hanya sampai jam 2:30 ya. Nah, nanti masih ada waktu sebentar kan itu, silakan nanti saya berikan kepada Pak Rindo. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Jadi bagaimanakah pola hidup sehat Rasulullah sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita akan sehat. Tekudu diet pakai mahal kan gitu kan, bahkan kadang-kadang apalagi sampai disedot lemak gitu kan, jangan sampai saya kira ya. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita akan sehat. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya serahkan kembali kepada Pak Rindo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fahrudin MAG. Alhamdulillah ya, barusan sudah dipaparkan dengan sangat detail dan jelas sekali ya, dan sangat bermanfaat baginya ya. Jadi ini betul-betul harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita ya, agar apa?
agar kita tentunya ya dengan pola hidup sehat ala Rasulullah ini minimal kita terhindar dari bahaya COVID ya, bahaya COVID-19 gitu ya. Dan tentunya ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ditutup mungkin ada beberapa kesimpulan yang mungkin Bapak akan coba ringkas ya dari awal sampai akhir. Yang pertama ya yang harus kita perhatikan bahwa agama Islam betul-betul sangat menganjurkan sekali kepada umatnya untuk hidup sehat ya, hidup sehat ya. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan pola hidup sehat ya ala Rasulullah, ada beberapa tips ya yang mungkin bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, harus mengatur pola makan ya. Jadi coba biasakan kita mengkonsumsi madu gitu ya, ataupun misalkan kurma ya kalau ada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya dalam makan ya, itu anjuran dari Rasulullah itu ketika makan itu kita makan betul-betul dalam keadaan lapar ya. Lalu juga kita coba untuk berhenti sebelum kita kenyang. Itu sangat berfaedah sekali ya tentunya ya. Kemudian yang selanjutnya, makanlah dari makanan yang baik ya. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Fahrudin ya. Itu halalan thayyibah ya, yang halal dan juga betul-betul menyehatkan, bernutrisi ya, gizinya juga bagus ya. Kemudian selain itu pola hidup sehat ala Rasulullah juga kita coba untuk membiasakan untuk olahraga ya. Cobalah seminggu sekali kita olahraga gitu ya, jangan sampai kita sangat tidak melaksanakan kegiatan olahraga. Kemudian juga menjaga kebersihan juga sangat penting ya. Karena dalam Islam pun itu aktivitas ibadah ya, itu salah satunya adalah kita diwajibkan untuk berwudu ya. Ini juga salah satu upaya dalam menjaga kebersihan. Kemudian juga istirahat yang cukup ya, jangan tidur terlalu malam. Lalu ada juga bagaimana cara kita menghindari wabah ya. Tipsnya dari Rasulullah yang pertama yaitu usahakan menghindar semaksimal mungkin. Kemudian juga jaga jarak ya, social distancing, physical distancing. Kemudian juga bertawakal kepada Allah. Kemudian juga ada bersabar ya, dan optimis. Lalu selanjutnya kita juga tidak lupa untuk senantiasa terus berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita dijauhkan dari pandemi COVID ini ya. Nah, itu mungkin beberapa kesimpulan yang Bapak coba ringkas ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan ya, baik dari ilmu ya yang tadi dipaparkan oleh narasumber utama maupun penyaji, itu bisa diterapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fahrudin MAG yang telah memaparkan materinya. Sama-sama. Dan juga kepada audiens ya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai pahala bagi kita semuanya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yaitu penutup ya. Tapi sebelum ditutup, Bapak ingatkan juga kepada para peserta untuk mengumpulkan resume ya dan mengisi link presensi out gitu. Baik, itu saja kita akhiri kegiatan seminar tutorial PA ini pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bapak hatur nuhun Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada para panitia dan juga kepada audiens ya. Bapak undur diri ya. Maka semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fahrudin MAG dan juga Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami LCMAG yang sudah menemani kita pada pekanan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk kita beribadah, untuk kita beramal pada kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya ada sedikit pengumuman.
dari bendahara tutorial. Jadi untuk Akang Teteh, bendahara tutorial ini sekarang sudah menyediakan suatu e-wallet, di mana e-wallet ini digunakan untuk pembiasaan amaliyah kesalihan sosial peserta tutorial PAI, SPAI, DPU UPI. Pengurus tutorial DPU UPI akan menerima titipan amal jari melalui program Infak Cinta Tutorial. Nah, dana yang diterima akan disalurkan untuk berbagai amalan kemanusiaan dan sosial, diantaranya yang pertama beasiswa tutorial, yang kedua ada tutorial peduli umat. Dana infak akan dikumpulkan melalui akun e-wallet milik tutorial PAI. Berikut adalah QRIS atau QR kode standar. Akang Teteh bisa mentransfer infak atau sedekah yang Akang Teteh ingin berikan gitu. Ingin Akang Teteh titipkan kepada pengurus tutorial. Berikut ini ya Teh QR kodenya. Mungkin sudah ya Teh, Akang sudah di penghujung acara. Sudah ditutup juga oleh Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami tadi. Untuk sekarang Akang Teteh bisa mengakses presensi out sebelum keluar, dan juga jangan lupa untuk melampirkan resumenya ya Teh. Presensinya berlaku sampai pukul 16.00 kalau tidak salah. Jika Akang Teteh sudah mengisi presensi out dan juga sudah melampirkan hasil resum, maka Akang Teteh boleh untuk meninggalkan room Zoom ini. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Kang Teteh jangan lupa juga lampirkan atau cantumkan identitas Akang Teteh di hasil resum, yaitu dengan nama, NIM, jurusan, dan beserta kan seminar hari ini. Kan pertama webinar SPY. Kang Hari katanya bisa dikirimkan kembali linknya. Teh Adinda, maksudnya boleh diulangi uploadnya Teh.
Halo, Teh Adinda. Teh, Ya, Benten mau tanya, kan ini teh ada 2 upload file ya, yang resume sama bukti webinar. Nah, pas yang bukti webinar itu nggak bisa diupload teh. Jadi Oh, paling cuma bisa ngupload resume doang. Jadi dua-duanya apa diisi resume aja? Kang Hari, gimana tanggapannya? Yang bukti webinarnya tidak bisa diupload teh. Iya kan nggak bisa diupload. Iya, saya juga mengalami seperti itu, nggak bisa diupload. Baik. Sebentar sambil saya tentukan. Boleh menunggu dulu Kang Teh. Sebentar ya, Hari tanyain dulu apakah mau bukti webinarnya itu sama seperti resume atau ada solusi yang lain gitu. Sebentar. Kang, mohon maaf, untuk format penamaannya boleh diulangi atau mungkin dituliskan di chat. Akang Teteh yang tadi katanya susah untuk mengupload pada bagian foto bukti mengikuti webinar, kata panitia kepesertaan, coba diganti akunnya dengan menggunakan email UPI Edu. Barangkali bisa. Katanya bukti foto mengikuti webinar itu harus diisi. Soalnya jika tidak akan bisa disubmit gitu sepertinya. Atau kalau misalkan tetap kalau memang masih berkendala, bisa hubungi CP Prodinya. Katanya seperti itu, Teh. Kalau misalkan masih susah pakai email UPI Edu, berarti ya Teteh harus mengkonfirmasi ke CP, hubungi CP Prodinya bahwa Teteh mengalami kendala dalam mengupload foto bukti mengikuti webinar Teh. Untuk format penamaan file,
Katanya Teteh bisa menamai file dengan name, underscore nama, underscore jurusan, dan kelas. Ini ada pertanyaan dari Teh Adinda. Apakah resumnya harus tulis tangan atau boleh file Word? Itu bebas. Akang Teh mau ditulis tangan, mau diketik. Kalau tulis tangan, asalkan rapi dan mudah dipahami. Dan juga cantumkan identitas Teteh seperti itu. Kalau tulis tangan berarti Teteh menguploadnya dalam bentuk foto atau di PDF-kan gitu Teh. Berhubung masih banyak peserta yang belum keluar dan belum mengakses presensi out, kami tunggu sampai pukul 3 sore.